Robin Puluh Santoso tidak terbukti secara sah. Sidang putusan dugaan pelanggaran hak cipta logo Apkomindo di Pengadilan Negeri Bantul yang digelar hari Senin 25 September 2017 menyatakan bahwa terdakwa Insinyur Sugiharto Santoso bin Pulung Santoso atau Hoki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan kedua, serta membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Kemudian memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat juga martabatnya, serta membebankan biaya perkara kepada negara. Media Pasar 010 2016 tetap terlampir dalam berkas perkara uang hasil pembayaran kewajiban kepada Apkomindo atas kegiatan Mega Pasar 010 2016 sebesar 90.450.553 rupiah dikembalikan kepada yang berhak, yaitu DPD Apkomindo DIY melalui saksi Diki Purnawibawa ST 5 membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat pengawasan. Meskipun Hoki sempat ditahan secara sewenang-wenang selama 43 hari di Rutan Bantul oleh Jaksa Penuntut Umum Ansori SH dari Kejaksaan Agung atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta logo Apkomindo yang dituduhkan kepadanya, Hoki juga telah melalui proses sidang sebanyak 35 kali. Pembacaan putusan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang dipimpin oleh Hakim Ketua Subagio SHM Hum, kemudian Hakim Anggota Zainal Arifin SHM SI MH, dan Hakim Anggota Cahya Imawati SH SHM Hum secara bergantian. Dalam persidangan terungkap bahwa Insinyur Sugiharto Santoso sama sekali tidak terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan yang terbukti melakukan pelanggaran penggunaan logo Apkomindo tanpa hak dan atau tanpa izin di pameran Mega Bazar 2016 adalah Diki Purnawibawa selaku Ketua DPD Apkomindo DIY. Namun, dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Diki Purnawibawa juga tidak bersalah karena logo organisasi tidak boleh didaftarkan atas nama pribadi Sony Fransley. Oleh karena itu, barang bukti uang senilai 90 juta dikembalikan kepada Diki Purnawibawa selaku Ketua DPD Apkomindo DIY. Pasca vonis bebas murni terhadap Ketua Umum DPP Apkomindo, Insinyur Sugiharto Santoso atau Hoki, Jaksa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ansori SH menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi dilakukan karena putusan yang diambil Majelis Hakim yang diketuai Subagio SHM Hum tak sesuai dengan keinginan jaksa. Semula, jaksa menuntut terdakwa agar dihukum selama 6 tahun penjara serta denda 4 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa melanggar pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena menyuruh melakukan penggunaan logo Apkomindo tanpa izin. Tetapi Majelis Hakim tak sependapat dengan jaksa karena terdakwa tidak pernah menyuruh Diki Purnawibawa selaku Ketua DPD Apkomindo DIY melakukan penggunaan logo Apkomindo karena masing-masing DPD Apkomindo bersifat otonom. Panitera Muda Pidana PN Bantul, Suharna SHMH mengakui sikap jaksa menyatakan kasasi telah disampaikan langsung Jaksa Ansori ke PN Bantul. Dalam hal ini terdakwa Hoki mengaku siap menghadapi upaya hukum kasasi yang diambil jaksa penuntut umum. Hoki tetap yakin bahwa pada akhirnya putusan Mahkamah Agung akan menguatkan hasil dari putusan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam persidangan tidak ada yang dapat membuktikan keterlibatan Hoki. Bahkan menurut Hoki, saksi utama Entin Kartini yang dalam BAP disebutkan hadir pada pameran Mega Bazar Consumer Show di GIC Bantul tanggal 5-9 Maret 2016 namun secara sengaja tidak pernah dihadirkan dalam persidangan oleh JPU Ansori karena akan terungkap keterangan palsu serta rekayasa pemasangan logo Apkomindo pada foto Musdalub DPD Apkomindo
Apkomindo DKI Jakarta, termasuk saksi kunci Iwan Idris yang mengaku sebagai pendiri Apkomindo juga tidak pernah dihadirkan dalam persidangan karena dalam akta pendirian Apkomindo tak pernah tercantum nama Iwan Idris sebagai pendiri Apkomindo, sehingga jika dihadirkan maka akan terungkap pula keterangan palsunya. Oleh karena itulah hingga sidang ke-35 kali JPU Ansori SH tidak pernah menghadirkan saksi utama Entin Kartini dan saksi kunci Iwan Idris. Disampaikan pula oleh Hoki bahwa keyakinan yang tinggi tentang pada akhirnya putusan Mahkamah Agung akan menguatkan hasil dari putusan Pengadilan Negeri Bantul adalah karena ada tertuliskan pada halaman 148 pada putusan nomor 3/PID/SUS/2017/PN.BTL, yaitu oleh karena pemakaian logo Apkomindo tersebut adalah untuk keperluan dan kepentingan Apkomindo, khususnya DPD Apkomindo DIY, dan penggunaan logo Apkomindo oleh PT Diandra Promosindo berkaitan dengan pelaksanaan Mega Bazar 5-9 Maret 2016 di JIC Bantul sudah ada izin dari DPD Apkomindo DIY. Dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, diperbandingkan pula dengan jurisprudensi, yaitu putusan MA nomor 475K/PDT.SUS/2010. Maka walaupun saksi Diki Purnawibawa ST telah terbukti secara sah tanpa hak atau tanpa izin penciptanya atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersil, namun menurut majelis hakim perbuatan saksi Diki Purnawibawa ST tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana. Artinya, Diki Purnawibawa saja yang telah terbukti secara tanpa hak dan atau tanpa izin penciptanya atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial dinyatakan oleh majelis hakim perbuatan Diki tersebut bukanlah perbuatan pidana. Apalagi terhadap Hoki yang sama sekali tidak terbukti melakukan pelanggaran hak ekonomi penciptanya, sehingga telah dapat dipastikan bahwa pada akhirnya putusan Mahkamah Agung akan menguatkan hasil dari putusan Pengadilan Negeri Bantul. Memang, upaya JPU Ansori menjadikan Hoki sebagai terdakwa telah dirancang sedemikian rupa. Bahkan tuntutannya juga tidak main-main, yaitu selama 6 tahun penjara serta denda sebesar 4 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan. Sejak awal telah terbukti kesewenang-wenangan JPU dalam proses penahanannya, di mana pada saat itu Hoki tidak diberi kesempatan oleh JPU untuk menghubungi penasihat hukum sebelum menandatangani surat penahanannya, dan baru boleh menghubungi penasihat hukum saat telah berada di dalam mobil tahanan melalui handphone milik Hoki. Termasuk dari mobil tahanan tersebut, Hoki baru diperbolehkan menghubungi keluarga. Bahkan saat dilakukan proses penahanan, JPU tidak melakukan proses pemeriksaan kesehatan terhadap Hoki. Dalam hal tersebut, telah ada 5 orang yang telah menyatakan bersedia menjadi saksinya. Skenario kriminalisasi terhadap Hoki sudah lama terjadi, sebab sejak awal memang telah beredar informasi tentang ada orang yang siap menyediakan dana supaya Hoki masuk penjara, dan hal itu menjadi kenyataan ketika saksi Hengkianto Cokroadiguno dihadirkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Bantul. Di sini pertanyaan saya adalah, siapa nama 2 orang yang telah menyediakan dana supaya saya masuk penjara? Di sini ada WhatsApp saudara saksi dan ada rapatnya dihadiri. Siapa nama 2 orang itu? Satu disebutkan oleh saudara anggota Apkomindo dan satu bukan anggota Apkomindo. Kalau mau dibaca disaksikan boleh. Pertanyaannya, siapa 2 nama orang itu yang menyiapkan dana supaya saya masuk penjara? Tahu? Ya. Yang saya ingat itu namanya Soeharto. Yang satu ada beberapa, tapi saya ingat kebetulan saya punya hubungan yang baik dengan Pak Soeharto, namanya Soeharto Yono. Jadi saya ingat, oh saya juga mau. Maksudnya pemakaian uang tersebut disiapkan untuk kalau misalkan sampai mau diajukan, karena kan harus konsultan hukum, maksudnya masalah. Kemudian dana operasional dan yang lain-lain itu memang dibutuhkan uang. Gitu. Satu lagi nggak? Baru satu yang mulia, ada 2 bahkan lebih katanya. Ya. Di sana? Itu tahun berapa? Hengki
Hakim mengatakan, saya tahu nama-nama orang yang siap menyediakan dana dan lebih dari 2 orang. Salah satunya adalah Suharto Juwono. Namun, nama-nama lainnya saat ini belum teringat, kata Hengkianto Cokroadiguna sambil tertawa kepada majelis hakim. Terkesan jelas seolah-olah memang persidangan ya silakan buktikan gitu sebenarnya. Terima kasih ya, baik ya. Juga patut diduga, sebagian pendiri Apkomindo yang dimotori oleh Sonny Fransley lalu diikuti oleh Agus Setiawan Lee dan Irwan Japari serta sebagian pengurus lainnya seperti Hidayat Cokrojoyo, Hengkianto Cokroadiguna, Hengki Gunawan, Iwan Idris, Rudi Dermawan Mulyadi, Faas Ismail, dan Entin Kartini telah secara terencana melakukan upaya-upaya kriminalisasi terhadap Hoki. Sementara pendiri lainnya seperti Effendi Ruslim dan John Franco serta Wiryadi Tirtayadi tidak ingin terlibat dengan permasalahan kriminalisasi tersebut. Sedangkan salah satu pendiri lainnya yaitu Daniel Cahyadi telah almarhum. Mereka memang terlibat secara aktif untuk merekayasa proses kriminalisasi terhadap Hoki. Sehingga di dalam persidangan mereka berani memberikan keterangan palsu. Oleh sebab itu, di dalam surat cuplik Hoki ada tertuliskan menyatakan saksi-saksi yang tertuliskan nama-namanya di bawah ini telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul, yaitu Saksi Insinyur G. Gunawan Hidayat Cokrojoyo, Saksi Agus Setiawan Lee, Saksi Rudi Dermawan Mulyadi dilakukan pada Kamis tanggal 2 Maret 2017. Saksi Hengkianto dan Saksi Hengki Gunawan dilakukan pada Kamis tanggal 9 Maret 2017. Kemudian Saksi Irwan Japari dan Faas dilakukan pada Kamis tanggal 16 Maret 2017. Saksi Sonny Fransley dilakukan pada Kamis 13 April 2017. Mengenai gugatan sendiri apa sudah? Gugatannya sudah diajukan dan diperbaiki untuk segera kita teruskan di Pengadilan Niaga untuk pembatalan, karena jelas yang dipakai di situ adalah ketentuan pasal 65 dan secara deklaratif bahwa logo Apkomindo itu sudah sejak awal dideklarasikan untuk
asosiasi atau untuk organisasi. Jadi pendaftaran yang dilakukan oleh Sony Fransley itu secara formilnya memenuhi, hanya secara prinsip deklaratifnya belum dideklarasikan untuk asosiasi, dan pada waktu dia mendaftarkan di Kumham itu tidak atas izin kepada pengurus yang ada. Apkomindo tentu harus berjalan lagi sebagaimana dahulu banyak menyumbangkan untuk negara, untuk bisnis IT di Indonesia. Ini luar biasa bagi kami, anggota Apkomindo seluruh Indonesia, baik pengurus dan anggota, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat mahkamah, buat hakim. Saya tidak bisa berkata-kata, masih sangat terharu atas keputusannya. Ini luar biasa, ini momentum buat kami bagaimana menyatukan teman-teman semua yang kemarin sempat berpikir yang aneh-aneh. Kita mari bersatu kembali dengan keputusan hakim ini, memihak kepada kita, memihak kepada keadilan, maju terus Apkomindo. Ya, pertama-tama tentu layak dan patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sekali lagi sangat terharu bahwa doa-doa saya dikabulkan. Banyak sekali doa-doa yang dikabulkan, dan tulisan-tulisan saya juga menyatakan bahwa iman saya lah yang menyelamatkan saya. Jadi selama saya persidangan, bahkan tuntutan sejak tanggal 10 itu jelas dituntut 6 tahun dan 4 miliar, subsidiar 6 bulan. Saya tetap tenang karena ya tadi kekuatan itu dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri pasti nggak kuat dan pasti stres, dan itu saya jalanin aja, saya aminin saja, saya syukuri saja, dan saya mengimani bahwa pada akhirnya akan putus bebas juga. Seperti hal yang lalu-lalu, saya juga sudah memenangkan perkara di pengadilan Jakarta Timur, kemudian memenangkan di pengadilan Tata Usaha Negara, tingkat banding pengadilan tinggi Tata Usaha Negara pun memenangkan sampai Mahkamah Agung. Bayangkan di saat-saat terakhir untuk sidang duplik, ternyata SK Kumham saya bisa terbit yang telah saya perjuangkan selama 2 tahun dan 7 bulan, dan itu menurut pihak lawan tidak mungkin. Dengan berbagai cara mereka berbagai trik, tapi nyatanya siapa bisa lawan kuasa Tuhan. Janganlah menuduh juga bahwa pengadilan itu bisa dibeli. Mungkin di tempat lain ada yang terjadi, tapi banyak sekali hasil-hasil pengadilan itu yang baik, tapi kan tadi tidak terekspos. Saya berharap ini juga bisa diekspos, karena saya mengalami sendiri beberapa kali persidangan toh menang terus dan menang meskipun isunya banyak. Dan saya juga dalam kesempatan ini saya memohon maaf kepada majelis hakim, karena memang saya terpaksa juga melaporkan ke komisi yudisial karena tadi kekhawatiran saya juga. Sedangkan jaksa memang benar juga, saya juga sudah melaporkan ke Jamwas dan sebagainya, termasuk ke komisi kejaksaan, karena terlalu sekali hal-hal yang dilakukan JPU, dan saya berharap tidak ada lagi penegak hukum yang melakukan upaya-upaya kriminalisasi kepada masyarakat. Dan yang paling penting dan selalu saya ucapkan adalah kita jangan takut terhadap hukum, melainkan kita taat atau patuh terhadap hukum.